Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anggraini dari kelas MI 5C dengan NIM berikut. Nah, pada kesempatan kali ini saya membahas kasus ancaman pencurian data pada pengguna e-commerce. Nah, dengan semakin banyaknya orang yang berbelanja online, keamanan data pribadi menjadi isu yang sangat penting. Seiring dengan semakin populernya belanja online, ancaman terhadap keamanan data pribadi pun meningkat. Para pengguna e-commerce sangat rentan terhadap serangan cyber yang berupaya mencuri informasi penting seperti nama, alamat email, nomor telepon, bahkan data finansial termasuk kartu kredit. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana modus pencurian data bisa terjadi pada pengguna e-commerce, teknik yang biasanya digunakan, dampaknya, serta langkah pencegahannya yang bisa kita ambil agar kita tetap aman dan kita lebih waspada saat berbelanja online. Kronologi dan modus pencurian data pada pengguna e-commerce. Nah, di mana ada pencurian data pribadi, mengakses seluruh data transaksi pengguna, phishing, dan malware. Nah, beberapa tahun belakangan, pencurian data pada platform e-commerce semakin marak terjadi. Para pengguna sering kali menjadi korban pencurian data akibat lemahnya sistem keamanan atau akibat metode phishing yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, pencurian data ini mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, alamat rumah, bahkan kartu kredit. Dalam beberapa kasus, peretas dapat mengakses seluruh riwayat transaksi pengguna, sehingga mereka dapat menguraikan referensi belanja korban dan melakukan serangan yang lebih banyak lagi. Salah satu modus yang kerap digunakan adalah teknik bernama phishing. Phishing merupakan metode di mana peretas membuat situs atau email yang terlihat seperti asli, di mana untuk mengelabui pengguna agar memberikan informasi pribadi mereka. Dengan begitu, peretas bisa mencuri informasi akun, bahkan mengakses akun e-commerce atau informasi pembayaran korban. Nah, selain phishing, metode yang lain yang sering digunakan adalah melalui malware atau perangkat lunak berbahaya yang dipasang di perangkat pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Malware ini bisa mengumpulkan data sensitif atau bahkan mencuri kredensial login pengguna saat mereka mengakses akun e-commerce. Kejadian seperti ini biasanya tidak disadari oleh pengguna, hingga mereka melihat aktivitas mencurigakan pada akun atau bahkan kehilangan sejumlah data. Nah, teknik pencurian data yang sering digunakan yaitu man in the middle, cross-site scripting, dan SQL injection. Setelah peretas mendapat akses atau informasi login melalui phishing, mereka biasanya melanjutkan dengan teknik seperti man in the middle atau mid-M atau cross-script situs yang disingkat seperti XSS atau bahkan SQL injection akun atau melakukan pembelian tanpa izin. Nah, di sini mereka mengambil alih akun untuk melakukan pembelian tanpa izin. Nah, pada man in the middle adalah serangan di mana peretas memposisikan dirinya di antara pengguna dan situs e-commerce yang digunakan. Ketika pengguna mengirimkan data, misalnya ketika login atau melakukan transaksi, peretas seperti penyadap data tersebut. Teknik ini biasanya terjadi pada koneksi yang tidak aman, misalnya ketika kita mengakses e-commerce melalui Wi-Fi publik. Nah, cross-site scripting atau sering disingkat dengan XSS adalah teknik lain yang sering digunakan. Dalam metode ini, peretas menambahkan kode berbahaya ke situs web yang diasupi. Biasanya melalui kolom input seperti formulir penyimpanan data penting, lalu mengirim data tersebut kepada peretas. Teknik ini sangat berbahaya karena memungkinkan peretas mencuri data tanpa diketahui oleh korban. Bahkan, cukup banyak kasus di mana peretas berhasil mendapatkan akses penuh ke akun pengguna atau mengakses data kartu kredit mereka. Dampak pencurian data bagi pengguna e-commerce, di mana ancaman pencurian data di e-commerce membawa dampak besar bagi pengguna. Selain privasi yang terancam, data yang bocor bisa digunakan untuk berbagai kejahatan seperti penipuan atau peretasan identitas. Pengguna yang ditanya dicuri biasanya pengguna yang datanya dicuri bisa mengalami kerugian finansial atau bahkan reputasi. Selain itu, bagi platform e-commerce, kasus kebocoran data bisa menghancurkan kepercayaan pelanggan jika platform tidak mampu menjaga keamanan data pengguna, maka pengguna akan ragu untuk berbelanja di sana. Beberapa kasus pencurian data bahkan dampak pada penurunan nilai saham perusahaan e-commerce dan membawa dampak jangka panjang bagi reputasi mereka. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan, di mana sebagai pengguna ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk mencegah pencurian data. Pertama, hindari mengakses akun e-commerce melalui jaringan Wi-Fi publik
yang tidak aman melalui periksa URL situs sebelum login untuk menghindari situs phishing, dan aktifkan verifikasi 2 langkah yaitu 2FA untuk menambahkan keamanan untuk kita. Demikian pembahasan kita mengenai ancaman pencurian data pada pengguna e-commerce. Semoga informasi ini memberikan kita semua pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga keamanan data saat berbelanja online. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan menjaga data pribadi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap aman di dunia digital.